Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di salah satu pabrik tahu yang ada di Karawang untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Manajerial yang diampu oleh Ibu Dwi Epti Hidayati dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irem Hermawati. Perkenalkan, nama saya Delia Sri Wahyuni. Kami di sini sudah bersama Bapak siapa, Pak? Orang-orang sini nyebutnya Bapak Om. Bapak nama aslinya Bapak Iya. Bapak Iya, tapi di warga sini Bapak Om. memanggilnya Bapak Om. Semua. Baik Pak, kita langsung wawancara aja. Pertanyaan pertama, apa yang membuat produk tahu Bapak berbeda dari yang lain? Karena ini asli real tahu Sumedang gitu. Kami semua ini orang Sumedang semua. Iya, jadi mungkin itu yang membedakannya antara tahu Sumedang yang ada di Karawang dengan pabrik tahu yang lainnya. Berarti yang buatnya langsung orang Orang Sumedang. Sumedang. Langsung dari Sumedangnya, orang Sumedangnya gitu ya Pak ya. Lalu bagaimana proses pembuatan tahu di pabrik ini dari awal hingga menjadi produk jadi? Awalnya kan bahan bakunya kan kedelai ya, kacang kedelai, terus digiling, dibikin bubur, terus direbus, terus diperas, diambil sarinya aja. Kalau yang atasnya kan ampasnya yang bahan baku oncom buat makanan ternak. Kalau tahu itu yang diambil sarinya aja, yang di bawahnya nanti dibikin tahu, diproses. Sari-sarinya langsung jadi tahu Sumedang gitu ya Pak? Iya, diproses dulu nanti jadi tahu gitu. Jadi tahu. Oke, baik. Bagaimana Bapak memastikan kualitas tahu yang dihasilkan? Kalau misalkan ada barang yang jelek gitu ya, kita reject, nggak kita jual gitu. Nanti ya diperbaiki lagi gitulah, dibikin ulang, apa nggak dijual, pokoknya yang barang yang jelek. Jadi Bapak tetap mempertahankan Iya, kualitas yang pertama ya Pak ya. Lalu apa bahan-bahan utama yang digunakan dalam pembuatan pabrik tahu ini Pak? Kacang kedelai sih bahan utama, ya kacang kedelai. Bagaimana pabrik ini mengelola limbah dari proses pembuatan tahu? Kalau pabrik tahu saya kan nggak ada bahan kimia gitu. Cuman air kotor aja gitu, nggak mengandung bahan kimia, jadi langsung ke sungai juga nggak jadi masalah. Jadi masalah untuk ampasnya sendiri dijadikan oncom ya Pak ya? Ampas udah ada yang ngambil buat ternak, buat tukang oncom juga ada. Oh, ada. Kebanyakan sih buat ternak ya. Oke. Apakah pabrik ini menerapkan praktik ramah lingkungan dalam proses produksi? Oh, pasti lah. Pasti ya, itu utama juga ya Pak ya. Bagaimana pabrik ini memastikan keamanan pangan dalam produksi tahu? Maksudnya? Keamanan dari segi bahan-bahannya gitu Pak, untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau tahu kan dia kalau udah matang digoreng gitu ya, berarti dua kali pemasakan ya. Pertama bikin tahu mentahnya itu udah digodok, udah masak, terus digoreng, jadi dua kali pemasak. Jadi saya pastikan tahu aman ya. Aman ya Pak ya untuk dikonsumsi. Oke, apakah ada inovasi terbaru dalam proses pembuatan tahu di pabrik ini Pak? Kalau pembuatan tahu kayaknya masih manual dari dulu ya. Kalau tahunya sendiri kan udah ada tahu crispy atau apa gitu lah. Mungkin itu kalau udah jadi tahu ya, Pak. Kalau buat tahu sendiri belum ada, masih manual ya. Masih tetap ya. Bagaimana proses pengemasan dan distribusi produk tahu ini Pak? Kalau di sini pabrik cuman nyediain tahu mentah aja. Kita jual buat yang jualan keliling-keliling ini roda-roda gini. Kalau kita cuma nyediain tahu mentahnya aja gitu. Tahu mentahnya aja, untuk matangnya nanti Bapak bisa dijual sama yang lainnya gitu ya Pak ya? Iya, yang roda-roda gini kan yang jualan nih. Iya. Nah, kita mah nyuplai yang roda-roda gini. Oh, Bapak nggak supply ke itu ke warung-warung, ke Enggak. pasar? Kita mah ngirim tahu mentah aja. Paling banyak ke rest area. Oh, rest area. Rest area jalan tol. Terus sama paling jauh ke Deglok lah. Kalau yang dekat-dekat sini ngambil sendiri sini. Kalau yang dekat ngambil Paling sendiri. ke warga-warga sekitar yang sini bisa langsung beli gitu Pak? Bisa. Jadi pemutaran ekonominya juga sangat ini ya Pak ya, baik ya, karena kan langsung orang-orang langsung ngambil ke Bapak gitu ya Pak ya? Iya, cuma sistemnya kalau di sini yang daerah sini ya. Iya. Sekarang ngambil barang, ngambil tahu. Bayarnya nanti pulang jualan. Nggak kontan gitu. Jadi udah saling kepercayaan lah. Oh, iya. Jadi ngambil barang dulu, nanti Jadi setor. emang Bapak cuman supply ke gerobak-gerobak Iya, yang ada iya. di sini, Iya. warga-warga sekitar mungkin yang mau beli, nggak supply ke pasar, ke warung-warung. Enggak, pasar. Paling cuma ke rest area aja. Rest area sama Deglok lah.
Rest area sama Itu di Dengklok. Dengklok. Dengklok juga sama yang jualan gini, yang jualan roda gini, cuman kan dia terlalu jauh. Jadi sekalian kalau agak banyak tuh, sekalian dikirim di sini. Dan ke Dengklok. Oh, langsung dikirim dari sininya, Pak? Ya. Oh, oke, baik. Bagaimana pabrik ini berinteraksi dengan petani atau pemasok bahan baku? Apakah lewat sosial media apa gimana gitu Pak? Kalau interaksi sih kayaknya nggak ada ya. Kedelai kita kan impor dari Amerika. Oh, langsung dari. Kedelai lokal nggak ada. Petani kan pada males lah dalam kedelai. Udah lama Jadi untuk kedelai sendiri Bapak impor ya langsung dari impor. luar. Kita dikirim dari Johar lah, Dari Johar. di pasar Johar. Itu kan kacangnya murni kacang Amerika, bukan kacang kita. Kacang lokal nggak ada. Ya, ada berarti dari luar langsung Bapak ngambil yang dari pasar Johar. Ya, Lalu Bapak kelola di sini. Ya. Setelah itu Bapak langsung ke orang-orang yang mau jual langsung Iya, gitu ya, iya. Pak ya. Baik, untuk pertanyaan terkait MSDM-nya itu dilanjut sama Adelia. Apa saja keterampilan dan pengalaman yang Bapak anggap penting untuk bekerja di pabrik tahu ini? Kalau pembikinan tahu itu kan udah lama banget ya, dari zaman ini kan tahu itu asalnya warisan dari orang Cina sebenarnya. Orang Cina yang migrasi ke Indonesia, dia bikin tahu. Ya pertamanya mungkin di Sumedang kan, jadi terkenalnya tahu Sumedang ya. Ya. Ada tuh orang Cina namanya Bongkeng gitu ya, persis tahu Sumedang gitu. Jadi kesini orang pribumi juga ikut. Apalagi namanya daerah Sumedang yang emang Sumedang. Indonesia ya, Pak ya. Iya. Walaupun orang Cina yang Ini pertama tuh membuat, usaha keluarga berarti ya Pak? Keluarga itu. Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi dilakukan di pabrik ini? Turun temurun sih. Turun-temurun. Dulu bapaknya yang kerja, anaknya kan lihat-lihat ngikut. Bapaknya udah nggak ada, anaknya yang ngelanjutin gitu. Oh, jadi ini Nah, benar-benar usaha keluarga ya Nah, Pak? justru sekarang yang jadi masalah, anak-anak sekarang nggak ada yang ngerintis ke bikin tahu. Jadi ini Larinya dia pekerja- kan ngejarnya PT semua. Agak rumit juga nih pabrik tahu ini ke depannya gimana, soalnya belum bisa diinovasi secara modern gitu ya, masih manual semua. Jadi di sini pekerjanya itu rata-rata dari keluarga Bapak? Ya masih sendiri? keluarga lah, walaupun nggak keluarga masih orang Sumedang. Bagaimana pabrik ini memastikan bahwa karyawan tetap terampil dan terus berkembang dalam pekerjaannya? Kalau pabrik tahu nggak kayak pabrik lain ya, pabrik lain mungkin sebulan 2 bulan udah bisa deh ya. Kalau pabrik tahu butuh waktu lama Buat menghasilkan tahu ya? buat dia paham gitulah, apa yang dia kerjakan itu butuh 1-2 tahun itu. Bagaimana kinerja karyawan dievaluasi dan diberikan umpan balik? Karyawan itu gimana ya, nggak semua pekerja itu sama kan, walaupun tangan sama hasilnya jadi taunya pasti ada beda aja lah, lumrah itulah, lazim. Apakah ada program pelatihan atau pengembangan karyawan yang tersedia di pabrik ini Pak? Ada yang misalkan yang awal-awal belajar kan nggak langsung dia bikin yang tersulit gitu ya. Ya. Awalnya nyuci kacang dulu, terus ke mesin, terus bertingkat lah, bertahap lah, sampai tahap akhir yang paling sulit itu. Bagaimana pabrik ini mengelola hubungan antara manajemen dan karyawan? Jadi antara Bapak dan karyawan gitu mengelolanya. Bagaimana Bapak berkomunikasi dengan karyawan Bapak? Biasa aja sih. Sistem upah di sini kan upah uang gitu ya, sistem borongan. Jadi tiap hari kerja itu nggak mungkin sama penghasilan. Kalau bikin banyak, penghasilan otomatis banyak. Kalau lagi sepi ya sedikit itu. Bukan sistem gaji gitu lah, sistem borongan. Sembarangan. Berarti Hari ini bikin berapa kali jumlah uang gitu. sesuai gitu ya. Iya. Berarti dari Bapak langsung ke karyawan langsung. Langsung. Apa langkah-langkah yang diambil pabrik ini untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja? Kalau masalah keselamatan udah pada paham sih, ini kan beresiko juga kan, pakai Iya. bahan bakar gas, takut meledak gitu ya. Tapi di sini ada mesinnya juga Pak? Maksudnya Ada mesin? ya pakai mesin buat penggiling kacang. Berarti sudah dipastikan aman ya Pak ya untuk Insya Allah, insya Allah. karyawannya. Cuman kecelakaan kecil pasti ada aja lah kalau lagi nggak konsen gitu ya, yang kerja kan ada yang kesembur api pernah ada gitu. Jujur aja ini kan. Ya. Kalau nggak, Terus itu Bapak memastikan buat keselamatan ke karyawannya itu dengan cara apa Pak?
Yang jelas asuransi mungkin. Bagaimana pabrik ini mengatasi konflik antar karyawan atau karyawan dengan manajemennya? Pernah pastikan ya Pak? Ada sih selek-selek kecil antara karyawan gitu yang namanya kerja capek, ada omongan nggak enak jadi bahan ini. Cuman lah itu masalah kecil lah bisa diselesaikan. Apakah ada kebijakan atau program kesejahteraan karyawan diterapkan di pabrik ini? Ya misalnya kayak tadi Pak, asuransi kayak gitu-gitunya. Ya, kalau ada apa-apa perusahaan bertanggung jawab lah, melindungi. Bagaimana pabrik ini mempromosikan budaya kerja yang inklusif dan beragam? Maksudnya dalam hal apa? Ya maksudnya mempromosikan promosi ininya Pak tahunnya gitu. Apakah nanti kedepannya Bapak akan mempromosikan ke media sosial ataukah Bapak tetap monoton untuk cuman ke yang sekitar? Bukannya nggak mau ke medsos ya? Kalau ke medsos nggak bakalan ketahan. Orderan pasti banyak banget. Ini kan pekerjaan yang bisa diburu-buru, mesti santai, mesti teliti. Soalnya kalau nggak teliti nggak jadi dia, nggak jadi tahu. Jadi sekarang mah sistemnya ini kan yang jualan. Nanti yang jualan ada yang nanya nih beli tahu di mana. Nah yang nanya ini kan langsung ke sini. Jadi bertambahnya pedagang itu dari mulut ke mulut, iya. Bukannya nggak mau, kalau komersial nggak bakalan ketahan. pasti akan produksinya juga membludak gitu ya Pak ya. Iya. Akan Takutnya keteteran. nanti nggak kepegang gitu ya. Iya. Jadi hasil tahunya nggak Hasil maksimal tahunya ya nggak Pak. maksimal. Nanti kan ujung-ujungnya hancur juga. Bener gini aja jalan lah pelan-pelan lah. Bapak udah berapa lama ini? Saya kesini waktu Krismon kalau salah 98. 98 sudah Berarti usahanya udah lama ya Pak? Sekarang 2004. 2024. 26 tahun ya. iya 26. 26 tahun. Saya dari anak 2 tahun sekarang udah punya cucu. Baik, wawancara untuk hari ini kita sudah selesai. Lalu kita akan lanjut untuk melihat produksi tahunya ya Pak ya. Kalau produksi sih belum, kalau bahan-bahannya boleh. Bahan-bahannya boleh. Produksi belum, bentar lagi. Kira-kira itu produksinya gimana ya Pak? 10-an. Jam 10 ya. Iya. Setelah ini kita akan lanjut melihat bahan-bahan tahunya dulu. Setelah itu ketika produksi sudah jalan kita langsung boleh video ya Pak ya. Oke. Nih, jangan dari Amerika. Terus ditimbang sesuai kebutuhan ya, ditimbang. Udah, usul. Kemudian direndam kurang lebih 3 jam ini lama. Oh 3 jam Iya. perendamannya. 3 jam sudah mekar, ditakar ya. Ini kan, ini kan udah mekar ya. Ini yang udah 3 jam Pak. Iya, ada yang udah mekar nih. Rasanya kan kecap kering dia. Terus digiling pakai mesin heller. Iya, pakai mesin heller. Nanti ya keluar acinya ini. Oh di sini. Iya, keluar acinya. Terus direbus ini nih, pegodokan ini. Ini tiga-tiganya Pak. Iya. Kalau untuk ini apa Pak? Apa? Ini apa? Ini airnya. Oh airnya. Air kan bahan baku paling penting. Langsung Jadi direbus. diperas itu pemanasannya. Nah, yang dibikin tahu itu yang bawahnya, yang atasnya kan yang ampas itu. Oh itu tuh atasnya itu Nanti ampas. ampas itu kan ada saringan kainnya tuh. Yang di atasnya ampasnya, yang dibikin tahu yang di bawah. Di bawahnya. Oh nanti itu pakai kain Pak. Ya, saring pakai kain. Terus dicitak. Citakannya. Citakannya di sini ya, Pak ya? Citak. Terus dipres. Dibalikin sama ini, sama ancak ini nih. Ancak ini, namanya ancak. Oh Dibalik sama ancak ini. Jadi taknya kayak gini. ini apa yang sudah jadi ya Pak? Iya, ini udah jadi. Ini udah pada potong sama pedagang. Tinggal motong nanti. Jadi air garam itu. Ini air garam? Iya. Ini setelah air garam, apa, udah nggak pakai bumbu apa-apa lagi. Oh jadi setelah jadi di pencetakan situ langsung ke sini gitu? Iya, langsung ini pakai wadah ini nih. Kan sebelum dipotong nih. Iya. Ini udah pada dipotong sama yang dagang. Kan tadinya cair Pak. Jadi kayak gini tuh Nah. didiemin aja. Enggak, ini kan bahan ini cukanya nih. Oh Namanya ini air biang. air biang. Nanti si saripatis kedelai itu dicampur sama ini air biang ini,
Nanti bisa antara sari tahu sama air bisa. Bisa sendiri gitu. Kalau airnya Oh. dibuang, nanti tahunya yang dicetak. Awalnya juga ini berarti cair ya Pak? Tahu susu kedelai tahu nggak? Ya itu susu kedelai. Tapi berapa lama sih Pak buat jadi tahu kayak ini? Kalau digiling nggak lama sih. Yang paling lama justru berendam kedelai. Oh ini nunggu produksi itu karena lagi nunggu kedelainya Pak? Iya nunggu kedelai mekar. Jadi kalau di sini beli nggak bisa ngedadak, mesti pada pesen. Harus Jadi pesen yang jualan dulu. pagi dia nggak WA malamnya. Bu besok pesen tahu berapa gitu. Oh. Nggak bisa didadak. Jadi dari dari pembeli itu kayak gini Pak tahunya ya? Iya. Berarti tiap hari produksi ya Pak? Iya tiap hari. Gorengnya berarti sendiri. Oh. Jualan. Kita Kalau- kan nyediain tahu mentah gini aja. Tahu mentahan kayak gini. Kalau kita mau pesen juga berarti harus chat dulu sebelumnya Iya, gitu ya iya. Pak ya? Oke, mantap. Kan yang sekarang jualan biasanya 5, kalau lagi sepi dia bakal 2 atau 3. Jadi tiap hari pembikinan nggak sama, pasti beda-beda. Berarti sekarang tuh produksi yang memang pesanan ya Pak ya? Nggak bisa dadakan. Kita kalau mau mesen sekarang juga nggak bisa ya Pak ya? Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Paling bisanya mesen sekarang Karena- besok jadi. 4 jam sebelum jadi tahu itu udah mesen. Udah mesen. Yang jadi masalah rendam kacangnya yang lama. Lama ya? Harus 3 jam. Bisa cepat, setengah jam, 1 jam pakai air panas. Cuman hasil beda, Hasilnya. hasilnya beda, rasa pasti berbeda. Nggak kayak sama air dingin biasa. Jadi Bapak tetap kualitas nomor 1 ya Pak ya? Untuk para pembeli. Mau nggak mau ini pabrik tahu paling mahal itu. Tapi laku aja dong. Kita nggak utamain rasa. Rasa yang pertama ya Pak ya? 2-3 hari ya. Tahu pasar Ini iya. bikin pagi, sore juga udah asem kayaknya. Itu salah Tanpa satu bahan kelemahan. pengawet ya Pak? Salah satu kelemahannya itu. Cuman kita nggak ragunya nggak pakai pengawet. Dan memang rasanya juga menjamin ya Pak ya? Kalau Iya. pakai pengawet sama enggak kan beda ya Pak ya? Kualitas tahunya bagus. Jadi sebisa mungkin tiap hari itu pembikinan itu pas sama pesenan. Sama pesanan sesuai ya Pak ya? Berarti ada nggak juga. pernah bikin lebih ya Pak? Soalnya ini nggak tahan lama. Ada aja. Kalau yang udah mesen nggak jadi gitu, sedangkan tahunya udah dibikin. Nah itu aja masalah juga. Kalau yang pesan itu DP dulu atau langsung Pak Enggak, pesan pesan gitu? aja, pesan. Oh pesan aja, nggak perlu DP dulu gitu ya Pak? ya? Bayarnya nanti paling kalau sambil ngambil tahu. Sekalian ya Pak ya? Jam 10 Pak ininya, mulai produksinya ya? Del ada yang mau ditanyain lagi? Paling nanti
wawancaranya cukup di sini. Terima kasih ya. Sama-sama. Baik, saya Delia Sriwayuni. Saya Irma Hermawati. Cukup sampai sini aja wawancaranya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.